Untuk para franchisor ngerti ya, artinya pemilik franchise. Pemilik franchise Ya, tapi ada juga bisa juga jadi untuk master franchisee. Artinya orang ngambil usaha dari luar menjadi master franchisee di sini di Indonesia. Tapi kita juga buka sekarang untuk franchisee, artinya orang yang mengambil usaha dari luar atau dari lokal dan itu dia sebagai franchisee, namanya pakai 2E ya, itu. Dan kita juga malah buka itu peluang juga untuk franchisee belakangan itu. Ya. Misinya sendiri Pak, misi dari AFI ini apa sih Pak? Misi dari AFI ini pertama kita ingin kumpulkan ini sebagai suatu wadah dulu. Ya. Wadah. Tapi kedua yang lebih penting sebetulnya kita ingin memperkenalkan pola franchise di Indonesia. Udah lama nih dari tahun 91. Pola franchise di Indonesia? Ya, karena franchise itu menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu pasti ya Pak, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi itu yang kita lakukan dan yang juga penting ya, bilang visi atau misi asosiasi franchise ini dengan pergi ke daerah-daerah juga, kan kita roadshow nih. Oh jadi ini tidak hanya di Jakarta aja Pak? Enggak dong, jadi kita ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, Makassar. Jadi ada roadshow-nya sendiri ya Pak? Iya, roadshow dulu di awal-awal juga kita melakukan tuh ke 11 kota loh. Sampai Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Medan, Palembang, Pekanbaru, segalanya ya, sampai Lampung juga, Batam nih. Ini kita masih lakukan seperti itu. Jadi kita ingin membawakan, mensosialisasikan pola ya Pak ya. Itu satu. Kedua yang lebih penting sebetulnya, kita ingin usaha pola waralaba ini atau waralaba ini bisa menumbuhkan potensi daerah. Dan itu udah terjadi sekarang. Coba aja. Jadi mengembangkan bukan hanya daerah kota ya Pak? Ya, mengembangkan usaha-usaha dari lokal, dari daerah bisa ke kota dan sebagainya. Kayak misalnya contoh ya, tahu bakwan kota? Bakwan kota ya Pak? Tahu, itu kan dari Malang. Dari Malang asalnya ya Pak? Asalnya. Sekarang udah sampai di Aceh. Jadi si AFI sendiri kita cuma asosiasi, bukan apa-apa. Cuma kita yang jadi wadahnya saja. Ada pelatihannya atau bagaimana? Ada pembinaan, ada pelatihan, ada gathering segalanya tuh. Penyelenggara seminar dan sebagainya. Jadi Pak, yang dimaksud. Tapi ini non profit. Ini laba. Jadi ini laba. Jadi ini non profit. Aku duduk sebagai ketua nggak dibayar loh. Nggak dibayar, nggak dapat gaji. Jadi ini bisa dibilang sistem inisiatif atau gimana Pak? Enggak, memang para pemilik usaha ingin menjadi usaha franchise. Nah, mereka akhirnya pada waktu itu bentuk asosiasi ini. Itu awalnya gitu. Awalnya seperti itu ya Pak. Dan kita di kawasan ini, saya kira yang paling dulu ya, tahun 91 kita berdiri. Jadi bisa dibilang Bapak ini pelopor ya Pak? Iya, untuk di karena asosiasi franchise ini? Bukan, Singapura itu baru tahun 93, Malaysia 94, Filipina mungkin 93, 94 juga. Jepang lebih dulu mesti, Jepang tahun 75. Tapi Korea, China, Taiwan itu baru tahun 97, kita 91. Jadi bisa dibilang nih Indonesia nih salah satu penggiat pelopor untuk franchise sendiri ya Pak? Kita juga jadi pendiri, founding member dari Asia Pacific Franchise Confederation loh. Jangan lupa loh. Indonesia itu ya? Indonesia tuh Asia Pacific. Dan nanti di bulan November kita jadi tuan rumah loh untuk Asia Pacific dan World Franchise Council loh. Itu ibaratnya PBB-nya. PBB-nya franchise Indonesia ya Pak? Iya. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak? Iya. Di November nanti, tanggal 22 sampai 27 November. Tanggal 22 sampai 27 November. Iya, yang kita ngadakannya di Jakarta Convention Center. Di GCC ya Pak? Iya, GCC. Senayan ya Pak? Iya. Pak, balik lagi tuh ngomong ke bicara masalah franchise nih Pak. Iya. Pola yang dimaksud ini tuh pola seperti apa sih Pak? Jadi gini, sebetulnya tuh aku tahu memang nggak mudah mendirikan suatu usaha.
saya ingin mengatakan sebetulnya banyak usaha-usaha di kita, banyak peluangnya mestinya. Usaha itu kita dirikan dengan, kalau sudah berhasil itu dikembangkan melalui, kan kalau pengembangannya itu bisa melalui kita buka cabang, Iya, betul. atau kita franchise, itu pilihannya tuh. Itu pilihannya, Pak. Nah, itu pilihannya. Kalau melalui cabang kan mesti punya modal banyak. Betul. Tapi kalau franchise sebetulnya modalnya minim. Nah. Karena yang mendanai itu adalah pihak yang mengambil. Pihak yang ngambil. Nah, Pak, perbedaannya, Pak, antara kita franchise dan kita modal sendiri, Pak. Oh, perbandingannya tuh kalau aku lihat ya, kalau you sampai punya gerai katakanlah sampai 100 gitu ya, 100 gerai ya. 100 gerai. Oke. 49 sih ada, satu Satu juta banding 49 ya, Pak? 1 banding 49 ya. Itu jauh banget ya, Pak. Jauh banget, memang iya. Karena kalau yang ngambil itu kan dia mendanai sendiri gerainya. Mendanai gerai sendiri. Tapi kalau yang jadi franchisor namanya ya, Iya, franchisor. itu dia mau mesti punya modal lebih besar daripada untuk satu gerai top, betul dong. Nih, franchise itu mengatasi dua soal utama. Pertama, pendanaan. Ya toh, jelaskan ya, Pasti. kelihatan. Kedua, mengatasi masalah SDM, sumber daya manusia. Bedanya gini, kalau saya punya cabang, itu kepala cabang saya kan itu bawahan saya. Ya. Tapi kalau itu franchise enggak, itu sederajat tuh. Dia Oke. dia berdiri sendiri. Memang polanya seperti itu. Jadi dia orang merdeka. Jadi, Saya bisa dibilang mandiri juga ya, Pak? bukan mandiri, memang dia mandiri. Memang dia mandiri Cuma dari dia awalnya, pakai ya, dia Pak? pakai sistem ini, sistem kita yang sebagai franchisor. Oke. Tetapi kalau yang yang jadi kepala cabang saya, Kepala cabang. bawahan saya, yang jadi masalah di sini. Kalau rugi itu usaha, ya. Iya. Kalau sini yang jadi franchisee, dia kan pemodalnya, Iya, betul. dia kan risk taker, mengambil risiko. Dia nggak mau rugi dong. Maka dia akan usaha mati-matian kan. Betul. Tapi kalau ini karyawan saya, subordinate saya, kalau rugi tahu dia bilang apa? Langsung udah towing, bukan duit gua. Bener apa enggak? Nah, itu bedanya. Oke, Pak. Untuk sistem franchise ini sendiri, Pak, sebenarnya tuh masuk ke Indonesia dan memasyarakat tuh dari tahun berapa sih, Pak? Kalau masuk di tahun 70-an. Dari 70-an ya, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, jadi masuknya pertama kali aku ingat tuh KFC. KFC Itu sama awal, Swenson itu Oh, Sidik oke. Gelel yang bawa. Oh, oke. Terus kemudian ada Sheki Pizza. Sheki Pizza. Nah, dulu juga ada 7-Eleven sama Burger King. Tapi Circle K sama bukan Circle K. 7-Eleven sama Burger King keluar lagi. Masuknya rupanya kepagian. Masuknya? Loh, bener. Ternyata masuknya ketagihan ya, Ya, Pak? karena apa? Kita tahu kenapa? Pasarnya nggak dapat? Belum. Atau? Mereka kalau masuk ada hitungan. Mestinya kalau masuk tuh cocoknya tuh kalau income per kapita Indonesia Oke. $1.000. $1.000. Di kota-kota besar kalau $1.000 income per kapita ya seluruh. Itu kota besar masih 3 kali, jadi 3.000. Waktu masuk kemarin itu KFC dan sebagainya dan Burger King itu masih 568. Jadi belum capai 3.000 nantinya itu penyebab. Tapi itu hitungan. Itu salah satu penyebabnya ya, Pak? Yes. Oke. Maka McDonald kan baru masuknya belakangan. Oh. Ngerti yo? Jadi si franchise ini sendiri sebetulnya adalah suatu wadah mandiri juga ya, Pak? Iya. Ya. Jadi kita malah sudah lihat contoh seperti ini. Loh kenapa nggak Indonesia bikin sendiri? Nah, itu maunya. Menggiatkan ya, Pak, menggiatkan franchise Indonesia. Iya dong. Pak, franchise Indonesia kan udah lama, bahkan kita bisa dibilang salah satu pelopor. Ya. Tadi yang kayak apa seperti Bapak bilang. Itu perkembangannya dengan franchise di luar negeri yang lain tuh gimana sih, Pak? Kita tuh rada nggak begitu bagus kita. Karena kita punya perkembangan banyak kan ke arah BO. Tahu BO? BO itu apa? BO tuh business opportunity, peluang bisnis. Jadi oke. gini. Franchise sama peluang bisnis ya. Kalau kita bahas. Franchise tuh pasti peluang bisnis. Franchise itu pasti peluang bisnis. Tapi Pasti. peluang bisnis belum tentu franchise. Nah, ini Peluang bisnis belum tentu franchise. Franchise. Maksudnya itu apa, Pak? Nah, kalau franchise memang harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria. Nah,
atau kriteria itu yang tidak dipenuhi. Jadi saya bisa sum up, kalau menurut saya ada 8. Usaha tersebut harus terbukti berhasil. Franchise, jadi kriteria sebuah franchise pemirsa. Ya. Ya. Ada 8 ya Pak? 8 kalau menurut aku, tapi kalau di pemerintah 6. Tapi nggak apa-apa. Oh, ternyata pemerintah 6 dan tambahin 2 lagi ya. Ada. Ini 2 ini bisa dibilang tips langsung dari Bapak Anus. Betul. Jadi usaha tersebut terbukti sukses, sudah berhasil. Usaha tersebut sukses ya? Harus berhasil dulu. Jadi dia kalau masih harus besar dan kuat dulu ya Pak? Enggak, sudah kelihatan. Jadi misalnya sekarang kita ngomong di lapangan aja nih. Boleh jemput nama nih ya? Iya. Ya, atau yang udah meninggal. Ntar nih kita ngomong. Kalau nasi uduk apa? Nasi uduk di Jakarta. Nasi uduk, saya paling tahu nasi uduk Kebun Kacang Pak. Betul sekali. Memang iya dia. Nah itu kan tanpa pembuktian pun kita udah bisa ngomong, oh dia pasti udah berhasil. Kebun Kacang. Iya betul. Memang betul, nggak salah. Kalau dia bilang gado-gado Jakarta Pak. Gado-gado, boplo. Betul. Tanpa pembuktian, nggak usah lihat neraca rugi laba juga udah kita udah tahu, oh dia orang masih ngunjungin, masih orang ngantri ada kawan. Bener dong, bener apa enggak tuh? Betul banget. Nah maka itu harus terbukti berhasil dulu. Pembuktian tuh kasat mata juga udah ketahuan. Kedua mempunyai keunikan. Nah, ketiga ada contoh soal cabang yang berhasil. Saya bisa lihat, bisa kunjungin. Iya dong. Keempat, mempunyai profitability. Iya dong, kalau nggak untung siapa yang mau megang? Betul. Kelima, sudah distandarisasi. Standarisasi itu dengan usaha yang efisien dan efektif. Kelima. Keenam, usaha ini mudah di-copy, mudah diduplicate, mudah diduplikasikan. Nanti kalau susah ngajarnya, ya nggak jadi. Kalau mesti ngajar itu. Untuk franchise sendiri pun harus ada pelatihan tersendiri untuk menjadi. Iya dong. Mau nggak mau. Nah, masih ada yang ke-7 sama ke-8. Oh iya. Iya, 7. Usaha ini mempunyai consumer base. Ngerti dong kalau saya bilang konsumen base? Iya dong, ada konsumennya dong. Lebih detail, maksudnya apa biar pemirsa? Artinya apakah itu segmen anak-anak atau segmen orang tua atau keluarga? Jadi targetnya sendiri pun jelas. Jelas. Iya dong, kalau nggak kesian jadi franchise-nya dong. Ngerti kamu? Betul. Nah, yang terakhir. 8. Produk atau jasanya tuh, yuk tahu kalau dalam ilmu marketing itu ada 4 tahapan life cycle untuk suatu produk atau jasa. Pemula intro, perkenalan. Iya. Kedua growth, pertumbuhan. Ketiga pemapanan. Ya kan, mematengkan lah gitu. Keempat saturasi, mulai sunset. Maksudnya apa Pak? Sunset udah mau declining, mau turun. Ya dong, sunset. Jadi 4 tahapan tuh dari suatu life cycle produk tuh memang harus diperhitungkan. Jadi kalau franchise jangan di ke-1 dong, masuk darah-darah. Jangan yang terakhir udah mau sunset, ngerti kalau mau sunset. Mestinya di 2 dan 3, ngerti kan? Jadi maksudnya mau sunset tuh udah hampir selesai ya Pak? Ini ngerti sekarang, udah pinter lagi. Ya bener kan? Ingin usaha Anda menjadi besar atau franchise? Atau ingin mengembangkan usaha baru? Ikuti Cooking Class Halal Cheesecake bersama Chef Herman, praktisi makanan halal, pada hari Ahad tanggal 24 April tahun 2016 di Restoran Bebek Doer, Jalan Marga Satwa Barat, nomor 57 Cilandak, Jakarta Selatan, pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Anda akan mempelajari dasar dari pengembangan cheesecake, ragam cheesecake, baked cheesecake, unbaked cheesecake, jenis cheesecake, Japanese cheesecake, American cheesecake, European cheesecake, modern cheesecake, fruit cheesecake, bentuk cheesecake, individual, molding cheesecake, cheesecake decoration. Info pendaftaran 021 294 68148. 0812 9349 7478, Jalan Condet Raya nomor 1E, Jakarta Timur, atau klik di www.tokomesin.com dan www.trainingusaha.com. Anda ingin membuka usaha bakery atau ingin belajar membuat aneka roti yang lezat? Ikuti Cooking Class Halal Roti Bakery bersama Chef Herman, praktisi bisnis bakery dan founder Dapur Halal,
pada hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2016 bertempat di restoran Bebek Doer Jalan Marga Satwa Barat nomor 57 Cilandak, Jakarta Selatan. Pukul 9 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Anda akan mempelajari teknik pengolahan roti yang benar dan bisa menghasilkan roti yang lezat. Proses pembuatan roti tanpa pengawet, tanpa bahan tambahan pangan, pengumulsi, dan softener. Teknik membentuk berbagai jenis roti. Praktek langsung semua peserta untuk membuat aneka roti tawar dan roti manis. Pengenalan dan demo aneka mesin-mesin bakery. Info pendaftaran telepon 0212946848 atau 081293497478. Jalan Condet Raya nomor 1E, Jakarta Timur, atau klik di www.tokomesin.com dan www.trainingusaha.com. Toko Mesin Maxindo menjual berbagai aneka mesin makanan, mesin pengemas, mesin pertanian dengan kualitas tinggi, dan teknologi tepat guna untuk usaha dan bisnis Anda. Dengan pengalaman melayani ribuan pengusaha baik di dalam dan luar negeri, Toko Mesin Maxindo telah menjadi solusi terdepan untuk pengembangan usaha makanan dan pertanian. Kini, Toko Mesin Maxindo telah hadir di berbagai kota di Indonesia untuk memudahkan pengembangan bisnis Anda. Saksikan Muslim Culinary setiap Senin sampai Jumat pukul 2 siang. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Bingung mau usaha? Atau bingung ide usaha? Atau takut terjebak pada usaha haram? Pasang Niaga TV aja. Nanti ada menunya di situ, tinggal di order aja. Usaha itu berasal dari kata dasarnya apa? Usaha. Punya menu andalan nasi goreng. Dan channel TV Islam untuk belajar Islam kafah. Dan pilihan TV edukasi untuk membentengi buah hati dan keluarga dari media perusak generasi. Niaga Store menyediakan pemasangan parabola,